Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, Universitas Brawijaya melaksanakan peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia. Kegiatan upacara yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri secara luring oleh para pimpinan Universitas Brawijaya. Setelah prosesi upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian GRIF Award. Penghargaan diberikan berdasarkan indikator kinerja utama untuk mempertahankan dan meningkatkan kerja UB dalam berbagai aspek serta membangun persaingan yang sehat antar individu di universitas. Universitas Brawijaya melaksanakan upacara untuk memperingati HUT ke-77 RI. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo. Dalam sambutan Mendikbudristek yang dibacakan Rektor, disampaikan bahwa meskipun kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah, namun kita tidak boleh berhenti bergerak dan melangkah khususnya dalam memperingati kemerdekaan dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pada hari kemerdekaan ke-77 tahun ini, dengan penuh keberanian para pendahulu kita mengumandangkan proklamasi, mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih, menyatakan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Lalu lahirlah Indonesia merdeka. Perjuangan menghadapi kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah. Kita tidak boleh berhenti bergerak dan melangkah. Khususnya pada tahun ini kita memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semangat tersebut saat ini sedang kita buktikan bersama melalui presidensi G20 tahun 2022 dengan peran besar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menggalang kolaborasi global untuk bergotong royong memulihkan dan membangkitkan sistem pendidikan. Kita telah memberikan contoh kepada dunia bagaimana proses pembelajaran di Indonesia saat ini semakin berpihak kepada murid dan kemerdekaan guru untuk merdeka berkreasi dalam mengajar melalui kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kita telah memberikan bukti bahwa upaya untuk memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat dilakukan melalui terobosan mekanisme bantuan operasional sekolah dan berbagai program dukungan mahasiswa. Kita juga telah meyakinkan dunia bahwa generasi muda Indonesia sudah terlatih dengan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat yang berakal, diperoleh jejak di bangku kuliah melalui berbagai program belajar di luar kampus yang terhimpun dalam Kampus Merdeka. Begitu juga pada sektor kebudayaan, Kemendikbudristek dalam forum G20 mendorong negara-negara di dunia untuk menghadirkan dukungan pendanaan bagi seniman dan pelaku budaya agar dapat kembali menginspirasi dengan karya-karya terbaiknya, khususnya di masa pasca pandemi. Inisiatif ini adalah kelanjutan dari terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia yang kami luncurkan dan telah memberikan banyak manfaat bagi para penggerak budaya kita. Hal-hal yang
saya sebutkan tadi barulah sebagian kecil dari terobosan Merdeka Belajar yang sekarang sudah mencapai 21 episode. Masih banyak lagi episode Merdeka Belajar yang akan kami luncurkan sampai semua anak di seluruh Indonesia merasakan kemerdekaan yang sebenarnya, yaitu belajar dengan bahagia, berkarya tanpa hambatan, berlari menuju masa depan dengan penuh keberanian sebagai pelajar Pancasila. Sesuai dengan program kerja Mendikbudristek, beliau menjelaskan bahwa saat ini Merdeka Belajar masih dilakukan di sebagian kecil saja. Beliau menghimbau untuk bersama saling gotong royong dalam memulihkan dan membangkitkan Indonesia merdeka dengan mewujudkan Merdeka Belajar. Selanjutnya dipandu Profesor Sasmito selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Internasionalisasi mengumumkan UB Giraf Award dan Satya Lencana untuk para tenaga pendidik dan kependidikan berprestasi UB tahun 2022. Penghargaan ini ditentukan langsung oleh Kemendikbudristek dinilai berdasarkan indikator kerja utama, terdapat 26 kategori yang dinilai berdasarkan IKU dan ditambah 1 kategori untuk fakultas baru. Pertama Bapak Ibu sekalian, jadi pada pagi hari ini kami akan mengumumkan melalui institusi, artinya penghargaan lembaga yang insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah kerjakan pada hari ini, pada hari-hari yang lalu. Jadi bukan untuk hari ini, tapi hari-hari yang lalu. Tapi harapan kita akan mendorong Bapak Ibu sekalian bekerja lebih keras lagi, karena insya Allah target Prof. Gugus di sini, Prof. Gugus. Ya. Okay. Jadi akan kami umumkan melalui nama-nama fakultas. Ya. Jadi Giraf Award ini ada timnya yang dipimpin oleh Pak Darminto dan ada SK-nya. Ya. Jadi ada jenis dan kriteria pemenang Giraf Award, ada peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3 Bapak sekalian. Dengan adanya penghargaan ini diharapkan setiap unit semakin berkomitmen untuk mencapai target yang telah ditentukan pemerintah, terutama kontrak rektor dan Mendikbudristek. Pemirsa, memasuki Ordik Ormawa hari pertama, mahasiswa baru UB tahun ajaran 2022-2023 mendapatkan rangkaian materi pengenalan kehidupan kampus seperti sistem pendidikan MBKM, tracer studi, kekerasan seksual dan perundungan, serta pengenalan organisasi mahasiswa. Berikut laporan selengkapnya. Ordik Ormawa UB tahun ajaran 2022-2023 membekali mahasiswa baru untuk belajar mandiri dan siap menghadapi tantangan sekaligus peluang positif di dunia kampus. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Profesor Abdul Hakim menekankan pentingnya maba mengikuti rangkaian kegiatan Ordik Ormawa agar menjadi mahasiswa yang adaptif. Ordik Ormawa adalah step pertama yang harus diikuti oleh semua mahasiswa baru Universitas Brawijaya, dan Ordik Ormawa ini sertifikatnya nanti menjadi persyaratan untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan untuk mendapat beasiswa dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang dikelola oleh WR3 Universitas Brawijaya.
karena ini adalah langkah awal, maka diharapkan kalian mulai hari ini bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi dengan dunia kemahasiswaan. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Aulani Am memberikan penjelasan pada mahasiswa baru tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Brawijaya. Kurikulum ini memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih metode dalam pengembangan kompetensi sesuai dengan program yang telah disiapkan. Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengembangkan prestasinya, mengembangkan kompetensinya dengan batas-batas sudah ada aturannya. Sehingga Anda tidak di kelas seperti di SMA, gurunya di depan, tapi kita belajar mandiri untuk model pembelajaran yang akan Anda temui selama 4 tahun. Itu bagi sarjana. Tapi tidak harus 4 tahun, banyak juga 3,5 tahun kakak-kakak kelas saudara sudah lulus. Jadi di Fakultas Kedokteran itu sebagian besar lulus 3,5 tahun. Jadi bagaimana Anda bisa mengatur, tapi ada juga yang lulus lama, tapi itu tidak boleh dicontoh. Jadi nanti Anda diberi kesempatan belajar ada di luar PS, misalnya ada di Fakultas Kedokteran, pengen belajar ekonomi, bisa masuk di PS, program studi di Fakultas Ekonomi. Nah ini adik-adik, kita kenal Bapak yang pakai kopiah ini, ada Ki Hajar Dewantoro. Sehingga kita sudah apa sih yang dipesankan oleh Bapak Pendidikan Indonesia. Tujuan pendidikan itu adik-adik adalah melahirkan insan merdeka dan berbudaya. Itu ya. Apa itu? Dia berdikari. Terus dia tidak bergantung pada orang lain. Dan yang ketiga, mampu menentukan masa depannya sendiri. Dalam rangkaian Ordik Ormawa 2022-2023 ini, Maba UB juga diberikan pengetahuan tentang pencegahan dan perlindungan dari kekerasan seksual dan perundungan. Menurut Ketua Pusat Konseling Kekerasan Seksual dan Perundungan Universitas Brawijaya, Ulifa Rahma, pengetahuan ini penting bagi mahasiswa untuk memiliki bekal dan upaya preventif agar terhindar dari kekerasan seksual dan perundungan. Bahwa banyak sekali kasus-kasus terkait pelecehan atau kekerasan seksual dan juga perundungan di perguruan tinggi. Banyak atau tidak? Banyak ya. Bisa terjadi di mana saja ya. Di kampus, di kegiatan organisasi, pada saat bimbingan perkuliahan, ya, pada saat kalian bekerja kelompok dan juga yang lain-lain. Dan bisa terjadi pada siapa saja, ya. Bisa terjadi pada antara dosen dengan mahasiswa, ya. Bisa antara mahasiswa senior dengan junior, ya, mahasiswa dengan mahasiswa lain, ya, atau dengan tenaga pendidik dan juga lain-lain. Bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak terbatas, ya. Kasus kekerasan seksual itu tidak terbatas pada perempuan saja. Meskipun di Indonesia fenomenanya banyak sekali terjadi pada perempuan, tetapi laki-laki juga tidak turut juga menjadi korban, ya. Di Indonesia sendiri kasus ini sudah menjadi sesuatu hal yang sangat ramai dibicarakan ya, dan juga seringkali terjadi dan bahkan mungkin bisa terjadi di lingkungan kita seperti itu. Sehingga harapannya dengan teman-teman memahami materi ini ya, sedikitnya kalian mempunyai pemahaman dan juga kesadaran, tahu apa yang harus teman-teman lakukan ketika ada kasus serupa seperti itu dan bagaimana melakukan pencegahan. Mahasiswa baru peserta PKKMB 2022-2023 mengikuti dengan antusias rangkaian materi yang digelar secara hybrid pada pagi hingga sore hari ini.
Ormawa PKKMB tahun 2022 Universitas Brawijaya wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Profesor Abdul Hakim selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa UB menyampaikan bahwa mahasiswa harus mengikuti acara ini dengan disiplin jika ingin mendapatkan sertifikat. Sertifikat PKKMB menjadi syarat utama untuk mengikuti organisasi serta pendaftaran beasiswa dan kewirausahaan. Ya, saya bersyukur sekali ya, 2 bulan kami menyiapkan acara ini, alhamdulillah sampai dengan hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ya, harapan saya semua mahasiswa baru bisa mengikuti acara ini dengan penuh disiplin, karena ini bukan untuk siapa-siapa tetapi pembekalan untuk mereka. Dan itu nanti sertifikatnya menjadi syarat mereka masuk ke organisasi mahasiswa, syarat untuk dapat beasiswa, syarat untuk mengikuti program-program kewirausahaan. Pemirsa, Ordik dan Ormawa PKKMB UB 2022 yang dilaksanakan selama 2 hari ini akan berbeda dari 2 tahun sebelumnya. Perharinya kegiatan akan dibagi menjadi 4 sesi dengan durasi maksimal 3 jam untuk tiap sesi. Calon mahasiswa akan dibagi menjadi 12 klaster dengan total 750 mahasiswa baru hadir secara luring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Peserta selain mengikuti kegiatan secara luring sesuai jadwal, juga wajib untuk mengikuti secara daring. Untuk kegiatan penyampaian Ordik dan Ormawa akan diselenggarakan blended di tanggal 17 dan tanggal 18. Insya Allah akan kita laksanakan 4 sesi per hari. Sehingga kalau kita laksanakan 2 hari maka ada 8 sesi, di mana per sesi maka kita harapkan adik-adik mahasiswa maba hadir luring sebanyak 750 mahasiswa. Maba yang hadir hanya maksimal 3 jam, sehingga untuk sesi berikutnya akan berganti dengan maba klaster berikutnya, sehingga artinya kita tidak memperkenalkan maba untuk bisa full time dari pukul 6 hingga 16.30, tapi hanya 3 jam saja, kemudian mereka diwajibkan untuk pulang ke rumah. Pemirsa, Sri Kandi Jawa Timur atau lebih dikenal dengan Miss Jawa Timur merupakan kontes kecantikan untuk para perempuan yang ingin mengeksplor diri dalam mengasah kemampuan dan potensi. Drupa Dewi Ikayani, pemenang Sri Kandi Jawa Timur 2021 menjelaskan ia mengikuti ajang ini untuk mematahkan stigma masyarakat bahwa meskipun berhijab namun juga dapat mengikuti ajang kecantikan. Menjadi seorang perempuan yang berkarya atau perempuan yang berkarir atau menjadi seorang seperti saya gini ya kasarannya ya, yang pasti harus ada niatan dulu sih, harus ada kemauan. Kalian harus berani keluar dari zona nyaman kalian. Kalau misalnya emang dari awal kalian emang model atau emang jalurnya udah ke ranahnya beauty pageant kayak gini, kembangin aja lagi, asah lagi, tambah bagus malah. Nah beda kalau saya dulu ini seorang dancer yang mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya itu sendiri. Karena saya tipe orang yang suka mencoba hal baru gitu. Jadinya menurut saya malah bagus sih orang yang berani dari keluar zona nyamannya itu berarti kalau menurut saya orang yang emang benar-benar berani mencoba. Orang yang suka terjun ke dalam segala hal, nyoba-nyoba buat pengalaman, dan syukur dia bisa mengimplementasikannya ke masyarakat dan memberi contoh yang baik buat masyarakat. Jatuhnya lebih buat kayak influencer ke masyarakat juga sih gitu, cuma dengan title yang mereka punya. Kayak misalkan influencer kan ada selebgram, ada seleb kayak gitu-gitu. Nah bedanya kita ini seorang pageant, seorang beauty pageant, seorang duta, kayak gitu aja sih. Kalau tahapan karantinanya ini kebetulan waktu itu kita 2 hari 1 malam. Jadi untuk tahapan karantinanya itu kita mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Kenapa lama banget atau malam banget? Karena kita memadatkan rangkaian acara. Rangkaian acaranya tuh banyak, tapi kita waktunya cuma 1 malam aja, cuma 1 hari kayak gitu. Dari pagi itu kita mulai dari pastinya kan registrasi dan segala macam, terus ada pembekalan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, televisi pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.